Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah di acara podcast sukabumi.com. Kali ini kita akan ngobrol banyak hal dengan Bapeda Kota Sukabumi terkait pencapaian pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kota Sukabumi hingga akhir 2022. Sudah hadir bersama saya Ibu Kepala Bapeda Kota Sukabumi, Ibu Reni Rosyida Mutmainah. Oke. Selamat datang Ibu di podcast sukabumi.com. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Suatu ruangan yang penuh warna-warni ya, seperti warna-warni hidup kita nih sampai akhir tahun. Alhamdulillah. Akhir tahun padat kayaknya Bu ya Bapeda ini. Ya, semuanya padat ya karena semua ingin memberikan yang terbaik sampai akhir tahun sehingga di awal tahun kita mulai lagi yang baru dan lebih baik lagi insyaallah. Oke, siap. Ibu, sekarang kita mau membahas banyak hal tapi kita ingin lebih mengkerucut terkait inovasi daerah di Kota Sukabumi. Terbaru kita tahu nih Kota Sukabumi berhasil meraih penghargaan di ajang Innovative Government Award 2022 yang diserahkan penghargaannya 23 Desember kemarin 2022 di Jakarta. Ini menjadi salah satu achievement pemerintah Kota Sukabumi dalam hal inovasi daerah. Mungkin Bu, berangkat dari itu kita ingin flashback dulu ke belakang. Kota Sukabumi ini punya visi menjadi kota yang religius, nyaman dan sejahtera. Otomatis ada turunan-turunan, termasuk di dalamnya ada inovasi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, seberapa penting sih inovasi bagi suatu pemerintah daerah? Nanti ujungnya kita akan bahas achievement Kota Sukabumi. Tapi dalam pembahasan kita sekarang dimulai dari seberapa penting inovasi daerah bagi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat begitu. Oke, baiklah gitu ya. Terima kasih Kang Osa pertama tadi ya appreciate-nya kepada kami gitu ya pemerintah kota yang kita dengan upaya kita, kinerja kita memang penghargaan itu bukan tujuan utama kita, tetapi itu bagian dari hal yang membuat warna gitu ya, membuat warna bunga untuk kita gitu ya, membuat kinerja kita lebih merasa seperti dihargai dan lebih terbukti gitu ya, kita ukurannya dalam mendapatkan penghargaan meskipun itu tidak menjadi ukuran kita melayani masyarakat gitu ya. Nah, tanggal 23 Desember kemarin kita mendapatkan, pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan Innovative Government Award, yaitu suatu penghargaan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap inovasi daerah yang dilakukan. Jadi yang dinilai adalah bukan inovasinya tetapi upaya pemerintah daerah untuk menghasilkan inovasi daerah. Dan kita masuk di dalam 12 besar pemenang inovasi daerah dari 26.000 inovasi. Bayangkan ya 26.000 inovasi yang ada di Indonesia. Kita mulai prosesi ke-12. Jadi kita cukup terharu, bangga dan bahagia ya, proses yang kita lalui itu tidak membohongi hasil gitu ya, kata orang seperti itu. Dan kenapa inovasi daerah ini menjadi satu, kan ini sebuah tuntutan gitu, sebuah tuntutan. Kita pemerintah daerah punya keterbatasan, sedangkan tuntutan kepada kita, target yang kita butuhkan adalah memberikan kesejahteraan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk itu kita hadir inovasi-inovasi bagaimana kita mempercepat upaya kinerja kita untuk melayani masyarakat. Nah, itulah hadir inovasi daerah. Jadi seberapa penting, pasti penting, karena tanpa inovasi kita tidak akan memberikan pelayanan yang lebih cepat, terbaik, terbaru gitu ya untuk masyarakat. Sama seperti dulu kalau kita ingat kisahnya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, bagaimana Nokia menjadi HP yang tak pernah tergantikan gitu ya. Tetapi akhirnya dengan inovasi masih teknologi yang lain, kita sekarang malah belum pernah lihat lagi gitu ke Nokia kemana. Nah, harapan kita seperti itu. Ketika kita tidak melakukan perubahan dan perubahan itu adalah suatu inovasi, maka mungkin kita akan ditinggalkan. Tapi kita mungkin bukan ingin ditinggalkan ya, kita nggak mau ditinggalkan masyarakat, karena bagian dari masyarakat yang melayani masyarakat. Itulah kita wajib melakukan inovasi daerah untuk memperbaiki kinerja kita, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berarti dalam konteks pelayanan inovasi ini ujung akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, pelayanan lebih maksimal dan lain-lain. Iya, betul. Dalam penyusunan inovasi mungkin kita tahu agak sedikit teknis ya. Artinya kan pemerintah selalu membuat perencanaan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau bicara tentang inovasi, apakah memang direncanakan sejak awal atau misalkan di jalan nih muncul ide, teman-teman dari pemerintah muncul ide, mungkin tiba-tiba dibuat inovasi, atau seperti apa mekanisme yang dilaksanakan betul. gitu?
Jadi memang segala sesuatu harus kita rencanakan gitu. Kalau kita tidak merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan gitu ya. Apalagi amanah kami di Bapeda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional gitu ya. Bahwa kita apapun kita lakukan kita harus melakukan perencanaan pembangunan. Dan perencanaan itu bersifat adalah perencanaan yang kita lakukan adalah berdasarkan kondisi saat itu. Ketika terjadi perubahan-perubahan kondisi, perubahan hal-hal yang terjadi saat ini gitu daripada saat itu gitu daripada kita menjadi saat itu, maka kita boleh melakukan perubahan. Nah, disitulah inovasi sudah kita rancang sebelumnya. Artinya salah satu bagian kita dalam mempercepat proses pembangunan adalah kita mencoba merencanakan inovasi. Hanya secara detailnya mungkin belum kita rencanakan karena bisa jadi itu muncul dari kegelisahan gitu ya mungkin atau hal-hal yang belum tuntas atau belum menjadi masalah untuk kita, maka muncullah ting-ting gitu ya, muncul ide untuk melakukan inovasi. Tetapi konsep inovasi sudah kita rencanakan sebelumnya gitu. Dan ide-ide secara lebih detailnya mungkin bisa muncul di perjalanan Bu ya, Pasti, di perjalanan ya, pemerintahan. gitu ya. Dan tak jarang juga mungkin Bu ya inovasi itu muncul dari aduan masyarakat atau kita turun ke rakyat nih apa sih yang mereka butuhkan gitu. Iya. Oke Bu, kalau kita sekarang bahas Kota Sukabumi, tadi sudah kita bahas visi. Kita juga mengenal 10 program unggulan, mungkin ada beberapa program unggulan di Kota Sukabumi yang menjadi bagian dari inovasi daerah. Banyak sekali program unggulan mungkin Bu. Ini 18 kan 18 ya Bu ya. Maaf, 18 program unggulan. Sekarang kan sudah masuk tahun keempat ya di pemerintahan untuk saat ini periode sekarang. Mungkin Bu bisa disampaikan kepada updaters masyarakat sejauh mana nih program unggulan ini ketercapaiannya dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan program-program tersebut begitu. Oke, Bapak Ibu semua masyarakat Kota Sukabumi gitu ya. Mungkin kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah daerah melalui pimpinan pemerintah daerah yang sekarang Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menuangkan janji politisnya di dalam, kalau kita tuangkan dalam RPJMD, kemudian perencanaan, ada juga program-program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada home care, ada ambulans sigap, ada klinik sore di dalam kesehatannya. Kemudian ada pedestrian, ada sport center, rumah singgah, kemudian untuk peningkatan kualitas masyarakat ada insentif untuk guru mengaji, marbot masjid, guru PAUD, guru TK, guru madrasah gitu ya, mendapat perhatian khusus karena mereka adalah membentuk karakter bangsa gitu ya, karakter masyarakat yang mendapat pengurusan, dan itu menjadi program unggulan Pak Wali Kota. Nah ini juga kemudian di pemberdayaan ekonomi ada Sukabumi Kece, kemudian Little Sukabumi gitu ya, itu juga merupakan program unggulan yang memang kita bangkitkan, kita tingkatkan untuk memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini gitu harusnya memang kami sudah menyelesaikan di tahun 2022 ini tuntas semuanya 100%. Namun seperti kita ketahui Kang Osa, kita punya kendala ya. Suatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya, permasalahan Covid ini memang membuat kita agak terseret-seret melaksanakan program unggulan, kita tertunda beberapa saat, tapi mudah-mudahan tidak harus selesai gitu ya. Kalau tidak kan kinerja kami buruk, kita akan selesaikan. Mudah-mudahan di pertengahan 2023 yang tadinya 100% harus kita selesaikan di Desember 2022, tapi mungkin kita tunda sampai mungkin April sampai Mei 2022. Jadi nanti mungkin kita bisa podcast lagi di bulan Juni 2023 updating bahwa kami sudah menyelesaikan. Satu yang ingin mungkin saya sampaikan bahwa sekarang terjadi tapak perubahan Kota Sukabumi ya, alun-alun, lapdek, pedestrian yang luar biasa. Mudah-mudahan ini diadakan pemerintah memfasilitasi fasilitas pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, pajak masyarakat diolah oleh kami, kemudian disampaikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini untuk kita semua gitu. Mari kita bukan sama-sama jaga ya kalau saya semua yang ada gitu ya, pedestrian ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua karena membangunnya pun bersama-sama. Ada APBD, ada CSR, ada bantuan dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Sukabumi. Kita punya udunan online. Itu kan seperti filantropi gitu ya. Dia saling membantu gitu menyelesaikan masyarakat bisa membiayai permasalahan
yang ada tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Nah ini kan udah kolaborasi, makanya kalau ada hasilnya baik juga mungkin kita jaga gitu. Pedestrian mudah-mudahan jangan Jangan sampai sampai dirusak, hilang-hilang, jangan sampai hilang-hilang rusak. ya. Kemarin kita Nah dengar berita betul, itu. nah sedih ya. Oke, mudah-mudahan update warga bisa sama-sama menjaga Ya, Ibu ya. oke. Ibu, menarik kalau Heeh. kita bahas tentang beberapa program unggulan. Siap. Ini kan beberapa program unggulan itu saya lihat langsung ke masyarakat ya, direct, dan ada beberapa yang justru ketika COVID itu sangat-sangat membantu. Saya ambil contoh misalkan home care dan ambulans sigap. Ya kalau kita bagi dua fase COVID itu kan pertama fase tentang penanganan kesehatan, kedua pemulihan ekonomi. Nah dalam konteks penanganan kesehatan justru saya melihat Kota Sukabumi punya program unggulan yang sangat relate untuk penanganan COVID, ada home care dan ambulans sigap. Dan setelah itu berjalan ada juga program-program untuk memulihkan ekonomi Sukabumi kece, dan juga membangun infrastruktur juga bagian dari pertumbuhan ekonomi mungkin Ibu ya. Nah kalau kondisi sekarang Ibu 2022 akhir, kondisi Kota Sukabumi, kendala-kendala atau tantangan untuk menjalankan program unggulan sisanya itu seperti apa Bu? Setelah COVID kita berhasil lewati lah, relatif kita biar hasil lewati gitu. Oke. Kalau saya bilang kendala di anggaran itu udah itu banget ya, biasa banget biasa. gitu ya. Udah bukan Nggak cerdas kendala banget sih bilang anggaran sebagai kendala Iya, gitu iya. kan ya, atau SDM jadi kendala gitu. Enggak kendala, itu tantangan buat kami gitu. Itu tantangan buat kami ketika keterbatasan anggaran, tetapi kami dituntut untuk melaksanakan janji yang sudah kami dengan masyarakat sesuai dengan anggaran sebelumnya. Nah, ini sebisa-bisanya kami memang mengatur, melakukan refocusing, melakukan reformasi, melakukan replanning gitu ya. Kita merubah lagi perencanaan, kita atur-atur lagi kemampuan kita tinggalkan hal yang tidak berdampak langsung, atau mungkin prioritas kita ubah gitu ya. Kita prioritaskan sekali yang langsung berdampak kepada masyarakat menjadi utama. Nah, itu menjadi tantangan kita. Nah, terus ketika kita kemarin selesai, alhamdulillah COVID terlewati gitu. Alhamdulillah COVID ya anggarannya katanya sedikit tapi kita bisa membangun gitu ya, labdek, pedestrian gitu. Itu ini tadi dari hasil kita mencoba mengatur-ngatur ya. Biasa kan kalau perempuan gitu ya, harus uangnya betul. Uangnya cuman segitu tapi pengennya makannya di rumah, yang di rumah pengen makannya enak-enak. Jadi kita harus memang mengatur bagaimana membuat sebuah itu tetap enak dilihat, nyaman buat masyarakat, tetapi kita meminimalis pembiayaan. Jadi kita hilangkan biaya-biaya pendukung yang memang menyita anggaran ya. Jadi kalau misalnya diproduksikan, kalau di SDM itu dikurangi gitu ya biaya produksi, sehingga harga jual itu akan menjadi kurang. Nah, kita juga kurangi rantai pasoknya untuk memang kegiatan-kegiatan pendukung kita kurangi. Yang kita hapuskan adalah kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat Ibu ya. Gitu ya. Dan mungkin bagi updaters warga Kota Sukabumi yang ingin tahu update pencapaian, nanti mungkin bisa diakses di kanal informasi bagaimana program-program unggulan itu sudah mencapai beberapa poin, tahap dan sebagainya. Ini juga menarik, ada program unggulan kayak udunan online, ada juga rumah singgah. Itu kan program-program yang mungkin sederhana tapi sangat berdampak pada masyarakat. Udunan online juga mengajak orang bisa berdonasi begitu. Oke updaters, kita masih di podcast sukabumiupdate.com bersama Bapeda. Kembali ke topik, kita membahas tentang inovasi daerah. Ibu, Bapeda ini kan badan kayak ibunya gitu ya, ibu semua perangkat daerah di pemerintah daerah begitu ya. Ini kita untuk Bapeda mendorong teman-teman di jajaran pemerintah supaya punya inovasi itu gimana sih Bu strateginya begitu? Saya tadi teringat katanya Bapeda adalah ibunya SKPD, berarti SKPD durhaka mah nggak bisa masuk surga ya. Surga ada di bawah telapak kaki Bapeda. Enggak, itu cuma bercanda ya. Jadi ya gitu, gimana kita mendorong, pasti ya kita mendudukan bahwa kita tadi Bapeda dengan itu adalah mitra gitu ya. Jadi permasalahan yang ada di SKPD kita godok di Bapeda, kemudian kita sama-sama duduk mencarikan solusi dan kita menjadikan selesai bersama. Jadi yang pertama kita melakukan adalah kita membangun komitmen bersama. Semua punya perjanjian kinerja untuk mendukung wali kota dan wakil wali kota. Perjanjian kinerja itulah yang kita pertajam, kita sinkronkan, kita satukan sehingga kita tidak berjalan sendiri tapi kita berjalan bersama-sama. Jadi tidak ada yang dianak emaskan atau mungkin dianak tirikan, tetapi sama sesuai dengan tugas fungsinya. Memang kelihatannya seperti ada SKPD yang banyak sekali gitu ya, mereka mendapatkan prioritas program, sedangkan SKPD yang lain mungkin yang tidak. Ini hanya lebih pada prioritas karena mungkin tadi kita memprioritaskan pada kegiatan yang sifatnya pendukung tidak berdampak pada masyarakat, kita
prioritaskan kedua. Yang prioritas pertama adalah yang langsung berdampak pada masyarakat, yang bisa mendapatkan eye catcher-nya dari masyarakat gitu ya. Kemudian terlihat masyarakat langsung bisa merasakan. Pembiayaan misalnya kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat saja, itu kan nggak terlalu kelihatan sama masyarakat gitu ya. Berapapun rasanya yang kita gulirkan, itu dampaknya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Nah ini sementara kita tunda gitu ya. Jadi yang tadi adalah sekarang yang hari ini kita bangun, kita anggarkan, kita bangun langsung terlihat gitu loh. Masyarakat bisa menarik masyarakat. Makanya kita masih pada jaring pengaman sosial gitu. Rasanya memang kok kayak nggak ini ya, nggak bijak masyarakatnya hanya dicekoki saja atau mungkin disuapin saja ya. Tidak diberi kailnya, tapi kenapa harus dikasih ikan terus gitu ya. Karena tadi kita mencoba mempercepat gitu ya, mempercepat intervensi-intervensi kita terhadap permasalahan masyarakat, jadi mereka mendapatkan dampak secara langsung. Yang pemberdayanya bukan ditinggalkan, tetapi kita prioritaskan kedua setelah ini. Memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan masyarakat cepat tertangani, begitu cepat diintervensi oleh pemerintah. Gitu. Kalau gini Bu, bicara tentang tantangan, pasti ada tantangan ya, banyaknya kepala di pemerintahan Kota Sukabumi secara begitu banyak. Ini Bapeda bisa menjaga ritme 4 tahun pemerintah Kota Sukabumi kan kayaknya bukan hal yang mudah Bu ya. 4 tahun memastikan semua berjalan seirama itu kendala-kendala tantangan yang sangat terasa apa Bu oleh Bapeda yang dirasakan gitu? Iya, kalau misalnya pakai baper-baperan pasti baper ya Kang Mas saya gitu ya. Ketika mungkin ada ini tidak berpihak pada salah satu atau mungkin kenapa arahnya ke sana saja atau Bapeda dikuasai segelintir orang gitu ya. Ya biar saja gitu ya. Kita kan nanti kalau tidak bisa dibuktikan dengan data ya sudah kita anggap tidak ambil kita ambil lalu saja. Itu justru tantangan buat kita. Semakin banyak orang yang mengkritisi kita, melihat kita mengomentari tidak baik, itu membuktikan kami bekerja. Kalau kata begitu ya. Betul. Kalau kita nggak bekerja, siapa yang mau komentar? Dan nggak tahu kerjaannya gitu ya. Tapi semakin banyak orang berkomentar, berarti kita bekerja. Dan alhamdulillah itu kinerja. Kalau orang mencikapinya, tantangannya menyikapinya ada negatif, positif, itu biasa hidup ya. Karena berbeda-beda gitu, kita berbeda-beda menjadikan kita menjadi dinamis, harmonis gitu ya. Betul. Dan begitu pula juga yang kita lakukan dengan teman-teman SKPD. Kita punya banyak kepala, tapi kepala kita harus berbeda, tetapi jalan yang kita tuju sama gitu ya. Jadi gitu ya, tujuan kita sama, maka kita sering melakukan internalisasi nilai, tujuan, sasaran. Yuk sama-sama kita selesaikan ini tahun ini. Apa yang bisa dibangun oleh SKPD ini, apa yang kita bisa support untuk menyelesaikan di SKPD ini. Ayo yang di sini mana gitu. Jadi selalu itu pasti dengan pimpinan sih, dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Sekda, Pak Wakil itu selalu kita bersama-sama. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama. Yang penting orientasinya tetap untuk kesejahteraan rakyat ya. Berbeda dalam hal jalan ya, nggak apa-apa itu kan mungkin bentuk kesayangan mereka terhadap Kota Sukabumi, mungkin banyak ide juga. Lapdek aja pintunya ada berapa coba? Iya kan banyak banget. Surga aja pintunya 8, tapi pintunya sama di surga. Jadi biar banyak bisa inovasi disamain juga. gitu ya, betul. Semakin banyak pendapat mungkin banyak inspirasi buat inovasi sudut juga. Sudut pandang yang berbeda sehingga akan lebih maksimal. Nah Bu, kalau kita bicara lagi ke persoalan inovasi, sebetulnya saat ini Bu, selain tadi program unggulan, Kota Sukabumi itu punya berapa inovasi sih Bu yang ada di lingkup pemerintah Kota Sukabumi saat ini begitu? Inovasi kalau kita masukkan di tahun 2022 ini gitu ya, 2021 kita mendapatkan penghargaan IGA itu yang kita masukkan itu 158 inovasi. Kota Sukabumi itu. Kota Sukabumi saja 1 tahun itu 158 inovasi. Banyak Bu. Banyak gitu ya. Itu saya subhanallah ya appreciate sekali ke teman-teman SKPD, ke teman-teman yang lain itu, mereka tuh inovator tuh ada yang perorangan, ada yang SKPD, ada yang itu. Jadi memang setiap itu membuat selalu melakukan inovasi untuk pelayanan publik gitu ya. 158 1 tahun dari 33 SKPD. Berarti kan minimal 1 SKPD itu punya 5 inovasi gitu kan, punya 5 inovator dalam 1 tahun. Ini kan suatu tantangan, menurut saya satu prestasi yang baik gitu ya, prestasi yang baik. Keterbatasan kita tidak membuat kita lemah, tetapi membuat kita lebih kreatif dan berinovatif. Dan itu alhamdulillah kita dibuktikan teman-teman dengan 158 inovasi dalam 1 tahun kemarin, dan kita memenangkan dari 26.000 inovasi yang ada menjadi urutan 12 ya. Luar biasa. Apa-apa lah, lumayan udah keren itu. Keren 2021 kan ya. masa-masa Covid, 2021 artinya dalam kondisi setertekan itu pun masih bisa melahirkan inovasi. Ternyata gitu, Kang, usah ditekan dulu baru muncul ya inovasi itu. Seperti kita kan bisa sistem SKS ya, sistem kebut semalam itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin karena pahlawan kita Sangkuriang
kurang gitu ya Iya. jadinya itu. Dan dulu kan gak kepikiran ya kita rapat bisa online. Karena kondisi Iya, tertekan kita bisa betul. melakukan itu dan sekarang menjadi hal Dan biasa. berapa coba yang kita bisa efisiensikan dengan rapat online Iya, gitu kan, betul. karena konsumsi berkurang, Transport transport itu tidak ada. berkurang gitu ya. Kalau konsentrasi udah biasa di tempat Sama offline aja. juga konsentrasi sama ya gitu Ya ya. benar-benar inovasi Betul. bisa muncul dalam kondisi justru kita sedang dalam kondisi Iya. yang tidak normal begitu ya. Dengan satu syarat, yaitu tujuannya sama atau Oke. kita punya tujuan yang memang ada tujuan gitu dan ada semangat untuk melakukan perbaikan, maka akan lahir inovasi, jalan gitu, kata orang kan gitu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan. Kalau nggak ada kemauan pasti ada 1000 alasan gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi jalan iya, ya, jangan begitu menjadi menjadi jalan. alasan. Inovasi menjadi jalan untuk menjadi kebaik Oke. lagi. Ibu, terkait prestasi tadi kita bahas satu tentang IGA 2022. Mungkin ada beberapa prestasi yang juga mungkin kita belum tahu nih, Bu. Mungkin bisa Iya. disampaikan prestasi Kota Sukabumi tentang inovasi daerah itu apa Betul. aja sih Bu selama ini gitu. Aduh, saya tuh hampir tidak bisa menyebutkan saking Iya, banyaknya banyak, ini ya. alhamdulillah. Aduh. Yang pertama kita pernah di tahun 2021 kita mendapatkan terbaik kedua penghargaan pembangunan daerah gitu ya. Dari Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan inovasi dan kualitas perencanaan kami gitu ya, bukan bermaksud ini Iya. tapi ini bagian dari Hasilnya apresiasi begitu ya. terhadap kinerja kami jadi terbaik kedua Jawa Barat di perencanaan pembangunan. Di dalam perencanaan pembangunan salah satu nilai adalah inovasi daerahnya. Jadi adanya perencanaan yang baik itu indikator ada banyaknya inovasi katanya seperti itu. Nah, kita menjadi terbaik kedua. Kemudian kita juga pernah menjadi kategori Innovation Public Service of the Year dari Mark Plus Oh, gitu iya. ya. Salah satu konsultan corporate pengusaha yang cukup besar memberikan penghargaan kepada kita terkait dengan pemberdayaan ekonomi gitu ya. Jadi ini programnya Sukabumi Kece dan Unggulan Udunan iya. Online ini yang mendapatkan penghargaan dari Macpers. Kemudian kita juga menjadi di inovasi Smart Economy terbaik sebagai kota kategori kota dalam kegiatan Indonesia Smart Nation Award tahun 2022 sebagai inovasi smart economy. Jadi mungkin yang selalu yang dinilai adalah laju pertumbuhan ekonomi kita yang sudah dari negatif kita udah berkonotasi negatif kita kita sudah bisa menekan menjadi positif lebih bagus, kemudian kita menurunkan angka pengangguran terbuka dan kita mampu menjadi kota paling kecil inflasinya di tahun 2022 kemarin. Ya, kemarin Jadi data kemarin ketika terjadi kenaikan BBM kan semuanya naik inflasi. Alhamdulillah kota Sukabumi menjadi kota terendah inflasinya. Dan ini mungkin kita salah satu yang mendapatkan dalam inovasi smart economy sebagai kategori kota gitu ya. Kemudian kita juga mendapatkan pernah inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Jadi hadiahnya adalah bantuan keuangan kompetitif tahun 2023 yang untuk prosesnya adalah kita melakukan kompetisi di dalam inovasi dan perencanaan terkait dengan kalau kita menangnya di dalam ekonomi pembangunan ekonomi yaitu Sukabumi Go Digital dan One Roof One Off-Taker. Jadi untuk ketahanan pangan dan ekonomi ini kita mendapatkan juara, kemudian kita akan mendapatkan hadiahnya adalah bantuan keuangan 2023. Kemudian itu juga mendapatkan top 45 inovasi dan untuk inovasi One Roof dan top 2 ya terbaik gitu ya se-Jawa Barat untuk inovasi Lasegar dari pemerintah dari PKM Pabuaran gitu ya untuk kompetisi inovasi Jawa Barat KIJB tahun 2022. Jadi di tahun 2002 di KIJB di provinsi itu kita mendapatkan sebagai top 45 dan top 2 inovasi terbaik gitu ya di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan di Desember kemarin ya kado terbaik di Hari Ibu itu ya, mudah-mudahan ya predikat kota terinovatif dalam Innovative Government Award tahun 2022. Mudah-mudahan kalau kita dapat penghargaan IGA-nya bagus, ini berdampak terhadap dana insentif daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada kita. Pemerintah Kota Sukabumi Bu ya. Ya Bu, kalau untuk IGA ini kan inovasinya itu Lasegar Bu ya, mungkin bisa diulas dikit. Lasegar tuh inovasi semacam apa begitu Bu? Iya. Kalau kebayang Lasegar, kita akan kebayang sebuah iklan dengan air keluar dengan minuman, terus keluar jadi segar gitu ya. Betul. Idenya itu saya melihatnya gini kan, ada Angelina Sondag ya,
yang masuk kemudian mendapat tahanan keluar itu menjadi suatu pribadi yang berubah gitu ya, memberikan nilai baru, memberikan manfaat baru gitu setelah tahanan, dan itu digodok di dalam lapas gitu Lapas ya. ya. Nah kita tahun-tahun sebelumnya angka penyakit menular di lapas itu cukup Tinggi dikit dibilang tinggi ya, tidak bisa kita bandingkan dengan, tapi cukup bermakna lah ya, cukup bermakna, artinya ada gitu ya. Kenapa? Karena selama ini yang dilakukan adalah ada penyakit disembuhkan, penyakit sembuhkan saja, tidak ada kegiatan preventif gitu ya. Nah teman-teman di Puskesmas Pabuaran ini melihat ini sebuah tantangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk di mereka adalah seorang narapidana. Artinya secara hak asasi mereka tidak boleh berkurang atau dibedakan di dalam mereka pelayanan kesehatan. Maka mereka melakukan pelayanan kesehatan jemput bola, membangun klinik, kemudian mengedukasi para narapidana sampai mereka punya kader-kader kesehatan dari para napi itu yang akhirnya mereka menularkan bagaimana berhidup sehat, bagaimana melakukan preventif terhadap upaya kesehatan, bagaimana mencegah penyakit, bagaimana menangani penyakit dengan cepat. Nah ini terjadi. Jadi nanti masyarakat menjadi segar kembali gitu. Jadi namanya ya, Lapas Segar, Lapas Sehat dan Bugar. Gitu Ini menjadi ya, inovasi yang kemarin ya, berhasil gitu, meraih juara. Ya. Jadi kita memang menyadari ini adalah inovasi non digital yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, dan arahnya adalah bahwa semua manusia berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama, baik dia seorang narapidana maupun bukan. Oke, siap. Updaters, masih di acara podcast sukabumiupdate.com. Tadi kita sudah banyak membahas seputar inovasi daerah di Kota Sukabumi bersama Ibu Reni dari Bapeda. Sekarang mungkin Bu, pertanyaan terakhir lebih kepada apa sih rencana ke depan? Tahun 2023 ini kan sebentar lagi akan kita hadapi nih Bu, dan mungkin menjadi tahun terakhir mungkin Bu ya untuk periode sekarang, artinya menuntaskan program-program yang belum selesai. Target ke depan Bapeda seperti apa nih Bu? Jadi mungkin tahun terakhir untuk periode kepala pemerintah sekarang. Tetapi bagi kami mungkin tidak akan ada akhir gitu ya sebetulnya. Karena perencanaan ini berjalan terus gitu ya, dan kita akan mencoba mengevaluasi apa yang telah dilakukan di 5 tahun ini menjadi sebuah tantangan, sebuah stimulan kita untuk melakukan lebih baik lagi di tahun depan. Yang tantangan yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu memitigasi. Satu mungkin yang kemarin belum kita garap dengan baik, bagaimana kita bisa memitigasi resiko-resiko bencana. Karena tahun depan tuh harapan kami semua infrastruktur yang sudah kita bangun ini tidak habis oleh sebuah bencana, mudah-mudahan ya gitu ya. Memang itu kita tidak pernah tahu, itu ditakdirkan oleh Allah, tapi ikhtiar kita untuk melakukan mitigasi tersebut, ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan tersebut itu kita lakukan. Itu akan menjadi fokus kita di tahun depan, bagaimana kita memang membangun infrastruktur, membuat perencanaan dengan aman secara bencana, dan kita melakukan potensi-potensi bencana. Jadi dapat kami informasikan bahwa tahun 2022 kemarin kita menghabiskan hampir 14 miliar kita untuk penanggulangan bencana. Ya. Mungkin nggak kelihatan ya gitu ya, tapi uangnya ternyata banyak gitu ya. Nah ini kenapa gitu ya, dan kembali lagi terjadi longsor, kemudian kembali lagi. Nah ini apakah kita kurang melakukan mitigasi sehingga kok terjadi berulang kali. Nah ini yang mungkin nanti kita akan menjadikan harapan kita ke depan, infrastruktur yang kita bangun tetap semakin megah, semakin baik, semakin nyaman untuk masyarakat, kemudian dia juga aman dari bencana gitu. Oke, jadi itu lebih ke prioritas 2023 Bu ya, mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Dan satu lagi yang paling besar di 2003 isunya adalah adanya pilkada dan pileg. Nah kita pengen menjaga kondusivitas kota, selain bencana juga kondusivitas sosial gitu, Universitas Kota dari bencana sosial akibat pesta demokrasi yang memang cukup panas ya kadang pasti itu Bu ya, dan kita antisipasi itu semua. Insyaallah. Boleh saya itu menyampaikan pesan. Oh ya boleh Bu, ada pesan bagi masyarakat silakan Ibu disampaikan. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Kota Sukabumi, saya Kepala Bapeda Kota Sukabumi menyampaikan bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah milik kita. Mari kita jaga bersama, mari kita rawat bersama, dan bila ada suatu hal kekurangan kepada kami, jangan segan menyampaikan kepada kami dalam hal kritik yang membangun dan hal-hal kontribusi yang lain di dalam membangun Kota Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat updaters, jangan sampai dirusak tuh bangunan-bangunan yang udah dibangun, jangan sampai hilang. Kita jaga bareng-bareng Ibu ya. Oke, updaters, sekian kita undur diri dan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.